Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tafsir Al-Quran yang saya muliakan, dan insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam kajian ini. Tadi sudah dimulai dengan banyak hal, tidak kalah dengan ajarannya istana pagi hari ini. Sekarang bagiannya kajian Al-Quran, melanjutkan surat Al-Baqarah, dan ayatnya saat ini ayat 134. Sudah bagian akhir dari juz pertama surat Al-Baqarah ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita mulai biar nggak terlalu siang nanti pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat sebelumnya bicara tentang wafatnya Nabi Yakub. Wafatnya Nabi Yakub, sebelum wafat beliau berkata kepada anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku, anakku? Anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Yakub ini kan Yakub anak dari Ishak. Yakub itu anak dari Ishak. Ishak itu saudaranya Ismail, saudara lain ibu. Berarti Ismail itu paman. Kemudian bapak aslinya itu adalah Ishak. Kakeknya adalah Ibrahim. Ini disebutkan dalam satu kata yang sama. Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini berarti Al-Quran menyatakan posisi kakek dan posisi paman itu menempati posisi orang tua. Jadi paman dan kakek dalam Al-Quran itu adalah pada posisi sebagai orang tua. Tidak boleh kita itu tidak menghormati paman. Paman itu sama dengan orang tua kita. Kakek pun itu sama dengan orang tua kita. Ini makanya Ibrahim, Ismail, Ishak diletakkan dalam satu susunan yang sama. Ini luar biasa, luar biasa. Al-Quran itu kalau ngasih pelajaran kadang nggak juga caranya. Nah, kemudian disebut tilka ummatun qad khalat, itu umat yang lalu. Baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Berarti orang itu memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap amalnya. Walaupun bapaknya atau kakeknya atau atasannya itu adalah orang-orang baik, kalau anaknya itu tidak
baik, tetap dia tidak baik. Boleh jadi dia itu adalah anaknya ulama, tidak boleh dia membanggakan diri karena anaknya ulama, karena anak ulama belum tentu sama dengan bapaknya yang ulama itu. Nabi Nuh saja, anak dari Nabi Nuh, ternyata harus dia itu masuk kelompok-kelompok yang tersesat. Anaknya Nabi Nuh ketika tidak mau diajak oleh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh, itu ternyata. Oleh karena itu nggak boleh kita itu membanggakan orang lain, tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh ya, saudaraku itu orang hebat, itu kan saudaranya. Nabi Yusuf dengan saudaranya Nabi Yusuf beda kan? Nabi Yusufnya baik, saudaranya punya iri hati kepada Nabi Yusuf. Jadi kita jangan suka-suka membanggakan orang lain walaupun orang dekat. Kan terbiasa, ada kebiasaan kita kan, kalau kita punya famili pejabat itu kemana-mana namanya disebut, langsung bilang aku ini masih ini, saya ini sepupunya dari sepupunya orang itu, sepupunya sepupu itu udah jauh kan, tapi biasa kita sebut itu. Ini nanti coba lihat ini, siapapun yang jadi presiden itu nanti itu merasa kita itu bagian dari dirinya. Itu yang jadi presiden itu kebetulan sahabatnya teman saya itu masih besanan sama sahabat saya. Nah sahabat saya itu juga dengan saya itu masih dua kubu. Jauh-jauh itu diputar-putarkan. Kita terbiasa membanggakan orang lain. Padahal apa kata Allah? Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya itu. Tergantung kepada amalnya masing-masing. Oleh karena itu, biasakan kita mengkoreksi perbuatan kita sendiri. Biasakan kita mencoba untuk mengkalkulasi amal kita sendiri. Dan jangan suka-suka kita itu, namanya dalam bahasa psikologi disebut dengan personal attachment. Biasa kita itu melekatkan diri kita dengan orang lain. Tidak bisa itu. Ini disebut dengan laha maka sabat walakum maka sabtum. Sama dengan ayat yang mengatakan misalnya lakum dinukum waliyadi. Coba. Nah, ayat selanjutnya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang mereka telah lakukan. Jadi kita itu tanggung jawab sama kita sendiri. Yang dilakukan oleh orang sebelum kita bukan tanggung jawab kita, tetapi yang dilakukan oleh orang setelah kita bisa jadi kita dimintai pertanggungjawaban ketika perbuatan orang itu adalah karena kita. Pasti. Makanya orang itu jangan melakukan kejahatan-kejahatan yang kejahatan itu masih jalan ketika kita udah meninggal dunia. Paling jeleknya manusia adalah orang yang adalah orang yang dia itu melakukan kejelekan dan dia mati, tapi kejelekannya nggak mati-mati, terus menurut itu. Paling bagusnya seseorang adalah orang yang melakukan kebaikan dan ketika dia mati, kebaikannya nggak mati, kebaikan jalan terus. Jalan terus itu kebaikannya itu. Nah ini menarik ini. Jadi oleh karena itu tergantung. Oleh karena itu kita lakukan dalam hidup ini semangat kebaikan-kebaikan. Insya Allah walaupun kita meninggal dunia, maka kebaikan yang kita lakukan akan tetap mengalir terus mengalir sampai yaumul qiyamah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah kita lakukan. Ini yang menarik. Nggak apa-apa pendek umur, nggak apa-apa. Yang penting amalnya panjang. Ketimbang panjang umur tapi amalnya pendek. Tapi nggak usah kaget-kaget kalau di depan kita ini yang ikut pengajian ini, kalau dilihat dari wajahnya kayaknya masih panjang umur semua kok. Itu dari wajahnya, belum dari jantungnya ya. Ya perkara bab jantung urusannya masing-masing. Dilihat sekarang dari wajahnya kok sumringah, pagi ini senyum-senyum, mantap itu senyum-senyum itu, luar biasa. Kayaknya silaturahminya mantap semua ini. Duh, mohon maaf saya nggak sempat pakai open house. Kalau house-nya ada opennya ya nggak ada itu. Saya nggak open house karena kebetulan saya itu keliling-keliling. Saya keliling ke mertua, kemudian ke orang tua. Izinkan saya untuk juga mengatakan mohon maaf lahir batin
pilih wonten kerepatan kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedanten. Masya Allah, tidak ada istilah saudara dekat, saudara jauh, sama-sama penting. Bapak Ibu, jadi ini yang paling jauh ini jadi yang mana? Jadi jempol nih. Jadi jempol ini paling jauh ini. Tetapi walaupun paling jauh, jempol ini tidak boleh kita sia-siakan. Yang jauh ini, kalau tanpa yang jauh ini nggak berlaku semua ini. Kalau saya mau angkat ini kalau tanpa jempol, sakit Pak, nggak enak. Tetapi kalau diangkatnya jempol ikut, enak kan? Jenengan mau makan, mau pegang sendok, kalau nggak pakai jempol, walaupun ringan itu sendok itu, nggak pakai jempol nggak bisa. Harus pakai jempol. Jadi walaupun jauh, tolong itu diperhatikan. Diperhatikan, ini hikmahnya jempol. Menarik juga ini, ada filsafatnya ini. Namanya filsafat jempol. Ini mata kuliahnya 3 SKS. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kita lanjut kepada ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara ta'tadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia itu Ibrahim dari golongan orang musyrik. Yahudi Nasrani itu aslinya juga kan dari Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu 3 agama yang ada di bawahnya Ibrahim. Islam, yang pertama Yahudi, yang kedua itu Kristen, yang ketiga itu Islam. Makanya Ibrahim dinyatakan sebagai the father of 3 Abrahamic religion. Dia adalah bapak dari 3 agama. Aslinya Yahudi dan Kristen itu bawaannya. Tapi kenapa kok kemudian dikatakan Muhammad aku ikut Ibrahim, gak ikut Yahudi dan Nasrani? Jawabannya adalah karena Yahudi dan Nasrani telah melakukan penyimpangan terhadap agama. Oleh karena itu ketika dikatakan kamu ikutlah Yahudi atau Nasrani maka kamu akan mendapat petunjuk, katakan Muhammad tidak, saya mau ikut Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Kenapa? Karena telah ada penyimpangan. Ini ayat, ini dalil bahwa Kristen Yahudi telah menyimpang dari yang asli. Sulit nyari Kristen yang asli atau Yahudi yang asli. Kalau Yahudi yang asli sama, tidak boleh membunuh orang lain. Jadi kalau Yahudi kayak sekarang yang tersenyum bahkan tertawa terbahak-bahak dengan membunuh Palestina, maka dia bukan agama Yahudi sesungguhnya. Tidak ada satu agama langit pun, agama langit itu adalah agama yang punya kitab yang memperbolehkan membunuh orang lain. Tidak ada. Nggak ada. Jadi ukurannya semuanya itu, ukuran ini agama ini benar atau tidak, termasuk ukurannya adalah ukuran kemanusiaan. Ketika kemarin saya ditanya di Masjid Agung Al-Akbar tentang ISIS, jawabannya ISIS gampang, nggak perlu ribut-ribut mikirnya itu. Kalau orang yang benar itu kemudian dibunuh, orang itu punya hak untuk hidup. Jangankan orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, dalam perspektif Islam tidak boleh dia itu kemudian dibunuh. Loh, wong mereka yang minta Allah kok bikin beda agama, yang bikin beda agama kita Allah. Allah semua kan? Kalau Allah mau dibikin Islam semua, jadi Islam. Tapi ternyata oleh Allah dibikin macam-macam. Kalau dibagi macam-macam berarti apa? Berarti kita memang diuji. Mampukah kita menghormati kemanusiaan pada orang lain? Itu seperti itu. Nggak boleh. Oleh karena itu nggak bisa. Kalau kita dalam hidup kemudian mengkafirkan orang lain, nggak boleh. Nggak boleh. Saya kemarin diundang di dinas pendapatan, ada Pak Dekaro. Saya kebetulan Pak Dekaro ceramahnya bagus betul, hebat. Dan saya cuma menguatkan dalam ceramah saya tentang kemanusiaan. Pak Karo ngomong gini, setelah dia bilang sebelumnya itu, ini
Kiai Imam Mawardi ini adalah jurkam saya sejak tahun 2007 dan saya tidak bayar beliau katanya. Saya dengan beliau ini satu karena satu frekuensi, kata Pak Nikaro ke orang-orang. Tapi kalimatnya yang menarik bukan yang itu. Kalau itu tuh urusan diri saya dengan Pak Nikaro kan. Nah yang menarik kata-kata beliau begini: jadikan orang lain sebagai bagian dari diri Anda, maka Anda akan terhalang untuk menyakiti orang itu. Kalimat ini kemudian saya simpan dan saya tulis dalam catatan saya. Jadikan orang lain sebagai bagian dari diri Anda, maka Anda terhalang untuk menyakiti orang itu. Itu yang saya bahas. Saya bahas prinsip Islam. Prinsip Islam memang prinsip kemanusiaan dalam Islam adalah hormati orang lain, jagalah kehormatan orang lain, jagalah jiwa orang lain, karena orang lain berhak hidup dan berhak untuk bermartabat sebagaimana Anda juga berhak untuk hidup dan bermartabat. Anda kan orang punya seperti ini, hidup kita itu nggak akan seperti saat ini. Kita nggak akan yang ada yang hujat-hujatan, kita nggak akan ada yang menghina sampai orang itu aurat kehidupannya itu dibongkar di depan umum seperti saat ini. Dan begitu luar biasanya kalau nilai-nilai Islam ini seperti yang saya bilang di situ, kita ingin Islam di Indonesia itu adalah Islam Indonesia atau Indonesian Islam, Islam Indonesia yang bermartabat, Islam Indonesia yang betul-betul mencerminkan nilai rahmatan lil alamin. Kalau ini yang muncul, maka orang kalau masuk Islam akan masuk Islam dengan hati nuraninya, bukan karena terpaksa. Nggak usah maksa-maksa orang masuk Islam. Orang kalau masuk Islam karena terpaksa, nggak lama. Paling 2 tahun pindah lagi. Ini sekarang ini ada artis mau masuk Islam, gara-gara mau kawin. Udah saya ngelihat sepintas itu, saya nggak bangga, demi Allah saya nggak bangga dengan artis yang kemudian masuk Islam dan ternyata masuk Islamnya hanyalah karena dia itu mau kawin. Setelah itu dia pindah lagi itu. Orang itu masuk Islam itu harus atas nama cinta. Kalau orang itu masuk Islam atas nama cinta, dia akan awetkan nama. Tetapi kalau orang masuk Islam karena motif, orang masuk Islam karena ada keinginan, pindah. Lihat lagi itu nanti. Kalau kita baca itu dalam sejarah Indonesia, ada beberapa orang juga yang dia itu masuk Islam karena politik. Oh, nggak lama. Dan Allah tahu. Mudah-mudahan Islam kita adalah Islam dari hati nurani kita. Itu yang akan menyelamatkan kita. Islam yang tulus, beragama yang tulus. Orang beragama tulus itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun itu akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermotif, jangan bermotif dalam hidup. Nah katanya, saya ikut agama Ibrahim yang lurus. Agama Ibrahim yang lurus itu kayak apa? Agama dengan tauhid yang tidak terkotori oleh apapun. Hebatnya Ibrahim kan sih. Ibrahim itu kenapa disebut dengan hanif, disebut dengan lurus? Dia nggak mau belok-belok, apapun yang terjadi. Bayangkan ketika dia dibakar, nggak mau dia itu berubah. Ingat, Nabi Ibrahim itu dibakar bukan 10 menit, bukan kemudian 1 jam. Tahukah kita bahwa Nabi Ibrahim dibakar itu berhari-hari? Di bayangan kita Ibrahim itu dibakarnya cuma sebentar. Enggak, berhari-hari. Tempat pembakarannya itu dibuat itu berbulan-bulan. Jadi bukan kemudian numpuk kayu diletakkan. Itu salah. Di buku SD itu, di buku agamanya SD itu digambarkan bahwa Ibrahim itu dibakar, ada kayu ditumpuk, Ibrahim ada di dalam. Salah. Itu dibikin ruangan Pak, di luar kota, itu dibikin bangunan itu yang bikin siapa? Semua bikin, termasuk bapaknya Ibrahim, pamannya Ibrahim juga bikin ikut membangun untuk membakar Ibrahim itu. Ini namanya bapak dan paman yang nggak benar nih. Oh, luar biasa, baru tahu kan? Ketika dimasukkan kayu-kayu dimasukkan itu, ketika kemudian api mau dibakar, dimasukkan Ibrahim, dimasukkan. Ketika dimasukkan, Jibril tanya, adakah harga ya Ibrahim? Ibrahim, jenengan
Dijawab oleh Ibrahim, amalak la ya Jibril, kalau untukmu aku nggak punya kebutuhan, tetapi kalau sama Allah iya saya butuh. Terus gimana Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Ketika bilang cukup bagiku Allah, dibakar itu yang namanya kayu, Allah merintah kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api kuni adalah engkau, jadilah engkau badan dingin. Tapi tidak berhenti di dingin. Kalau berhenti di dingin, dia itu mati kedinginan. Ditambah lagi wasalaman, tapi juga selamat bagi Ibrahim. Akhirnya selamat dan enak di dalam santai-santai aja. Ketika itu sudah api itu mengecil, keluarlah Ibrahim. Apakah kaget orang itu? Belum. Kok belum mati? Gitu kan? Apa yang bikin nggak mati? Apa yang membuat Ibrahim itu kemudian nggak mati? Yang menjadikan Ibrahim itu nggak mati adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Biasakan kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita biasa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, yang kita hadapi itu jauh lebih kecil ketimbang yang dihadapi oleh Ibrahim. Rumah jenengan nggak dibakar, paling cuma dompetnya yang terbakar. Artinya jenengan nggak punya uang, sudah nggak punya uang, punya utang. Barangkali jenengan itu kemudian rumahnya juga nggak terbakar, paling yang terbakar adalah hatinya, karena hatinya kemudian disakiti dan dihianati. Itu kecil semua. Kalau kita punya musibah seperti ini, katakan seperti Ibrahim. Dan hebat Ibrahim itu. Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa dikejar. Ketika lagi dikejar, sudah tak ada tobat lagi. Apa kata-kata orangnya Musa itu? Orangnya Nabi Musa mengatakan semua, kaumnya mengatakan, ya Musa, inna lamutraku, Musa, kita pasti ketangkap sama Fir'aun katanya. Kita mati, pasti tertangkap. Apa kata dia? Kata Musa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau begini ini sudah aja, tenang aja, Allah aja, cukup Allah menjadi wakil kita. Ketika mengatakan cukup Allah jadi wakil kita, apa kemudian? Jalan keluar terbuka, tongkat dipukulkan, dia masuk ke dalam lautan, dan setelah masuk ke dalam lautan, Fir'aun nyusul, Musa keluar, dipukulkan lagi, tenggelam Fir'aun. Sesuatu yang tidak masuk akal kita terjadi. Allah kalau mau nolong orang lain itu nggak pakai logika kita. Ada sesuatu yang beyond our knowledge, beyond our rationality, di atas kemampuan pikiran kita. Nabi Muhammad juga, ketika Nabi Muhammad itu dikepung oleh banyak orang itu, dikepung sampai dibilang Muhammad matilah sekarang. Apa kata Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dunia seperti ini kocak kacir musuh itu. Makanya biasakan Bapak Ibu bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil sebelum tidur. Al-wakil, memasrahkan hidup kita kepada Allah. Kalau dipasrahkan kepada Allah aman, ngapain hidup ini mesti? Buat apa kita sedih dalam hidup? Oh, kita pasrahkan kepada Allah. Yang sedih itu kalau kita nggak pernah memasrahkan hidup kepada Allah. Kalau dipasrahkan kepada Allah, apa yang mau sedih? Kecil semua itu, kecil bagi Allah itu kecil. Udahlah. Yang penting kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disebut dengan mewakilkan kepada Allah itu antaf ala kullama tastati summa kul wakaltu ilallah. Lakukan semaksimal mungkin, baru setelah lakukan semaksimal mungkin sambil berdoa, sisanya itu langsung Allah yang akan ngatur sendiri. Itu namanya mewakilkan gitu, Bu. Jangan sedih-sedih, wakilkan masa depan, nggak usah terlalu sedih. Masa depan kalau dipikir sendiri pening gimana kita itu, nggak usah. Ya Allah, anakku gimana, masa depan anakku gimana? Loh, masa depannya Allah yang tahu kok. Ngapain kita bingung-bingung tentang masa depan? Enggak, ini anakku ini, kebetulan ini nggak begitu pintar. Gimana nanti masa depannya? Allah masih rezeki bukan karena kepintarannya. Banyak orang nggak pintar malah kaya, malah yang pintar tuh sibuk dengan kepalanya sendiri, nggak kaya-kaya. Nah, serius Bu. Ini bukan masalah zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu kaget. Nabi Isa ketemu dengan orang-orangnya pintar, tapi kerjaannya nggak kerja-kerja. Dari pintarnya, kepalanya muter terus mikir gitu kan, duduk aja itu kan. Kalau yang nggak pintar itu, kadang yang penting mau kerja, mau berdoa,
Malah kadang yang nggak pintar itu lebih sukses. Ada teman saya itu bersyukur, alhamdulillah ketika saya kuliah dulu nilai saya itu 2, katanya. Bukan 4, bukan 3, ditanya kenapa kamu kok alhamdulillah nilaimu jelek? Gara-gara itu nilai saya jelek, saya daftar pegawai negeri nggak diterima. Karena saya nggak diterima, akhirnya saya itu bikin usaha. Setelah bikin usaha, ternyata saya sekarang menjadi direktur utama. Teman saya yang nilainya lebih baik dibanding saya sekarang jadi anak buah saya. Alhamdulillah. Masa depan tidak diatur oleh manusia, yang ngatur itu Allah, anggota Allah. Kalau begitu buat apa kemudian kita membangga-banggakan? Apa kita itu memasarkan diri kepada Allah? Pasarkan aja kepada Allah. Ya anak saya gimana? Kok belum dapat tunangan? Bagaimana anak saya nanti ini nggak dapat tunangan? Apa karena wajahnya terlalu banyak contoh yang lain alias pasaran gitu kan? Terlalu banyak wajahnya yang sama jadi nggak laku-laku kan. Biasanya barang yang laku itu barang yang unik kan. Ada yang juga tanya bab ini sama saya kepada yang konsultasi di Madura itu yang malam Jumat lagi kemarin, kebanyakan adalah bab jodoh. Saya bilang anak Anda itu masih bagus. Tahukah Anda bahwa di tempat lain itu ada di internet tuh ada orang nggak punya kaki, dua-duanya kakinya nggak ada, ternyata punya suaminya lengkap bagus, anaknya juga bagus, nggak punya kaki aja punya jodoh, apalagi anak Anda masih punya kaki. Santai saja. Iya Pak, santainya sih santai Bapak, karena bukan anak Bapak. Saya nggak santai. Ini orang mau minta nasihati malah menasihati. Ini nggak benar juga ini. Nggak benar juga. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab jodoh ini mah agak ribet juga, agak ribet. Tapi jangan nggak usah ribet-ribet lah. Ya nanti kalau udah waktunya nanti datang sendiri itu. Walaupun datang sendiri, tapi jangan langsung ambil. Mohon walaupun datang sendiri, kita itu harus selektif. Jangan semua orang kemudian mau diambil menantu. Jangan. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu nanti ada yang melamar, saya akan ngetes orang yang melamar kamu Al-Qur'annya. Jadi saya tes Al-Qur'annya. Jadi kalau nggak bisa baca Al-Qur'an, jangan berharap jadi menantu saya. Pengumuman. Sudah serius. Tak tes ngaji Pak. Ya, masa kalah sama ini? Ada Pak bagus. Saya sering cerita itu di Bagus Salam saya cerita. Ada laki-laki itu, ada orang tua punya anak itu cantik yang melamar 3 orang. Yang ditanya Qurannya, kamu kok berani melamar anak saya? Siapa namamu? Yusuf Pak. Apa surat Yusuf? Apa Pak? Coba apa betul? Kalau kamu, siapa namamu? Rahman Pak. Apa surat Rahman? Apa Pak? Coba apa betul? Yang satunya itu namanya Ali Imran, tapi tidak hafal surat Ali Imran, bingung dia. Mau ditanya juga bingung duluan. Kamu ini siapa namanya? Nama saya Ali Imran Pak, tapi panggilan sejak kecil Kulhu Pak. Langsung panggilan sejak kecil Kulhu, biar nggak disuruh baca Ali Imran itu. Itu benar itu. Kemarin. Bukan hanya bab itu, masa depan kita dipasang banyak sekali, bukan hanya bab jodoh. Karena kita hidup yang akan datang dipikir sekarang, pasangkan aja kepada Allah. Diajari oleh para nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan al-wakil itu luar biasa. Al-wakil itu luar biasa. Tapi untuk menjadi orang yang tawakal betulan, itu syaratnya ada 5. Kalau kita mau bahas itu. Yang pertama, kalau kita itu punya sesuatu yang kita hadapi, yang diingat pertama kali oleh kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Harus. Jadi kalau orang itu dapat musibah, itu masih kalkulasi pikirannya yang didahulukan, belum menjadi mutawakkil, belum menjadi orang yang tawakul, yang tawakal betulan. Orang tawakal betulan, ada apapun yang terjadi, langsung dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya wakilkan kepadamu, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Orang seperti ini relatif lebih sukses dan juga lebih bahagia melihat hidup. Lebih sukses, lebih bahagia. 1, itu harus dia langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah dia selalu dalam hidupnya
selalu ada ujian. Kalau nggak ada ujian, apa kemudian tesnya? Nggak apa-apa. Tetapi langsung dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dipasrahkan kepada Allah. Ada dulu orang namanya Hamad. Syekh Hamad ini menarik. Syekh Hamad ini malam-malam, hujan, lagi hujan, dia jalan. Ketika Hamad lagi jalan, mendengar suara mengatakan tuh, ya Latif, ultuh bina, ya Latif, ultuh bina, ya Allah, kasihani saya ya Allah, kasihani saya ya Allah. Setelah hujan reda, Hamad itu ngambil uang, dikasihkan, ketok pintu dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintunya, dikasih duit. Ini untuk makan. Ibu ini kaget. Anaknya yang kecil protes. Ya Umma, 5 rafat di sautak. Umi, mama, kenapa engkau nyaringkan doamu tadi? Gara-gara engkau nyaringkan doamu tadi, Hamad itu mendengar bahwa kita butuh sesuatu. Faja'alti Hamada, engkau telah menjadikan Hamad itu baini wa bainana wa baina rabbina, antara saya dengan Allah, antara kita dengan Allah. Engkau kemudian letakkan Hamad di tengahnya. Coba engkau tidak menyaringkan suaramu, maka kita dengan Allah langsung. Gara-gara kamu itu Umi, gara-gara mama itu kemudian menyebut dengan nyaring, maka dia itu ada di tengah kita. Enggak bagus ma, dalam tauhid enggak bagus ma. Hebat kan, anak kecil masih belum usia 5 tahun yang ngomong seperti ini. Nggak bagus mah, cukup kita sama Allah, jangan letakkan orang di tengah-tengah kita. Mamanya bilang, nah demi Allah saya bacanya pelan-pelan, dan demi Allah ketika saya baca pelan-pelan, Allah yang memperdengarkan suara saya kepada Hamad itu, bukan saya. Hebat kan? Jadi kalau doa butuh sesuatu, jangan nyaring-nyaring biar gak kedengaran tetangga. Kalau kita kan enggak, ketika di masjid duduk palingan, ya Allah, sungguh ya Allah, butuh ya Allah, uang butuh sekarang ya Allah, gitu kan? Tahu semua orang-orang kan, itu bukan Allah yang memperdengarkan kita. Kalau doa itu pelan-pelan, kalau bab kayak gitu ya Allah. Doa kalau butuh itu enggak usah teriak-teriak. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Jodoh saya belum datang ya Allah. Tetapi tahu semua ini. Itu namanya nggak tawakal. Hebat nih, Hamad nih, hebat ini. Kemudian tandanya orang tawakal itu adalah la ta'kul harama, jangan makan barang haram. Kalau makan barang haram berarti dia itu masih belum yakin bahwa rizkinya itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang masih berebut uang haram berarti dia nggak yakin bahwa Allah itu menyediakan yang halal untuk kita. Dan itu Allah gak suka. Karena itu sudahlah, ayo yang halal-halal saja yang kerja. Yakinlah adalah rizkinya Allah, pasti ada. Gak usah khawatir dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bener, gak usah khawatir. Ada, selalu ada itu. Ada yang bilang, tapi iya, adanya kapan? Bahwa ada rizki ya, tapi kapan nih rizki ini mau datang nih kapan? Jawabannya gampang. Rizki itu sebenarnya sering datang kepada Anda, tetapi Anda menutup pintu, rizki itu kemudian nggak masuk. Rizki itu ada 2 macam, farizku, rizqani, kata kita Jawahir Tasawuf Syekh bin Mu'ad. Rizki itu ada 2 macam. Satu, rizki yang dicari, ada rizki yang kita cari. Karena itu kita bekerja itu penting mencari, tetapi paling banyak rizki itu adalah tipe kedua, rizku makmurun litolabi sohibihi. Rizki itu diperintah oleh Allah untuk mencari pemilik rizki itu. Ada rizki yang diperintah oleh Allah untuk mencari pemiliknya. Jadi rizki itu dibilang oleh Allah, uang kamu ini miliknya Imam Mawardi, tolong datangi dia. Datang uang itu. Hanya Imam Mawardinya itu ternyata nutup pintu. Karena nutup pintu, maka uang gak masuk. Hai uang, kamu datang ke ibu siapa? Misalnya kan jenengan. Datang rizki ke jenengan, dipinta oleh Allah. Jenengan tutup pintu. Karena jenengan tutup pintu, yang namanya rizki ini cukup berdiri di depan pintu, gak masuk. Jangan bilang kita gak dapat rizki dari Allah. Malu sama Allah ini. Allah Ar-Razzaq, Allah memberi rizki dengan
Ya dibuka pintunya. Bagaimana caranya buka pintu rezeki itu? Ada 20 kuncinya. Kalau 20 kunci ini kita gunakan, jangankan 20, satu aja kita gunakan, datang rezeki. Kita akan dikejar-kejar oleh rezeki, bukan kita yang mengejar rezeki. Pengumuman? Kayaknya mantap yang ini. Bagaimana caranya kita semua dikejar oleh rezeki? Bukan kita yang mengejar rezeki. Kalau kita mengejar rezeki, mati kita. Yo, rezeki dikejar itu nggak selesai. Ngapain mau mengejar rezeki? Udah rezeki aja yang ngejar. Dengan duduk di rumah, rezeki datang. Assalamualaikum, rezeki datang. Jadi dengan jalan-jalan, ada orang ketemu, Pak, lama nggak ketemu, keluar duit. Ini Pak, lama nggak ketemu, untuk Bapak. Datang. Hebat kan? Hebat kalau begini. Ada 20 kuncinya. Ingin tahu 20? Hah? Nggak cukup sampai jam 10 ini. Waktunya nggak cukup. Ada 20. Tapi izinkan nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita umrah yang haji ya Mi ya. Ini Agustus, September, Oktober. Oktober saya datang itu agak akhir. Kalau agak akhir Oktober, maka pengajian bisa jadi mundur 1 minggu. Karena haji kan? Haji. Nanti mundur 1 minggu. Saya akan menjelaskan nanti itu 20 kunci itu. 20 kunci itu jangankan semuanya. Satu aja, tak buka satu. Kunci nomor 19. Bukan kunci 19-nya mobil ini. Kunci nomor 19. Tahu nggak kunci nomor 19? Kunci nomor 19 kalau rezeki ingin datang. Wah, kayaknya serius semuanya. Pokoknya kalau mau mendatangkan uang siapa yang nggak suka gitu kan? Sesuatu yang biasa, saking biasanya kita melupakan itu. Kunci nomor 19 adalah istighfar. Dalilnya adalah surat Nuh ayat 13. Bukan nanti itu. Bagaimana istighfar? Biasakan Anda istighfar minimum sehari semalam 100. Syukur-syukur kalau setelah sholat 100 istighfar itu cuma 2 menit. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya hitung, saya udah nyoba 2 menit. Pagi setelah subuh 100, setelah duhur 100, setelah asar 100, tambah lagi maghrib 100, isya 100, 500, tambahin ketika lagi jalan-jalan, ketimbang kita pikir yang gak bener tuh, atau lagi pusing, atau dengerin lagu-lagu aja, matikan itu lagu di tip itu, kemudian kita astagfirullahaladzim. Kalau biasa kita 1000 per hari, 1000 astagfirullahaladzim. Lihat apa rezeki yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya coba. Kemarin nyoba yang kunci nomor 19 saya. Serius. Saya lagi berangkat ke Malang. Undangan ke Malang. Undangan ke Malang itu disetiri oleh sahabat saya dari Ketintang Selatan itu. Berangkatlah ke Malang. Karena malamnya saya itu membaca kunci yang 19. Tak coba kunci 19. Mau berangkat saya istighfar terus. Kayak apa Allah ngasih rezeki? Serius nih Pak, boleh dicek. Tenang. Nyampe di Malang, tiba-tiba ada telepon dari salah seorang manajer Pertamina, jamaah umroh saya, manajer Pertamina. Dia tahu bahwa saya itu butuh pengembangan ekonomi di pondok saya yang di Madura itu. Dengan di sini, saya butuh LPG. Saya butuh LPG di Madura itu untuk dijual dan untuk supaya pondok itu tidak bergantung pada saya, tapi bergantung kepada Allah melalui LPG. Nah, tiba-tiba telepon, saudara, beres itu 200 tabung. Kan 200 tabung kalau dengan isinya itu sekitar 28 juta. Sudah saya bayar. Nanti tinggal dikirim itu ke pondok itu. Tolong diterima. Mantap, saya bilang. Terima kasih. Ketika begitu, saya kemudian bingung ngangkutnya pakai apa. Ini Pak tetap pakai mobil. Saya telepon pemilik showroom mobil, Sam Mobil Ayani. Assalamualaikum Mas Sam. Waalaikumsalam. Pak, ada pickup nggak Pak? Banyak katanya. Enggak, saya mau beli yang enggak mahal, yang murah, tapi nggak murahan. Oh itu adanya di Biswar, kan?
yang nggak murah tapi nggak murah, yang murah tapi nggak murah kan? Saya nyari yang masih bisa jalan tapi harganya murah, tapi jalannya nggak pakai dorong pak. Dia bilang, oh gampang lah beres katanya kan. Saya jadikan nanti ya sesekali saya mau sodako pickup katanya kan. Alhamdulillah datang dua. Setelah itu yang lagi duduk di samping saya bilang, kalau LPG itu pak, kalau di desa jangan pakai pickup, operasionalnya itu mahal. Pakai apa pak? Pakai mobil Via itu loh, pakai Via aja. Kenapa Via pak? Nggak usah tanya berapa, itu punya saya itu masih baru nggak dipakai. Udah bawa aja katanya. Kemarin kan ada Via ini pak, pada hijau yang kemarin udah nyampe di Madura itu. Tadi malam dibawa ke ini. Ya Allah sudah 3 kali kan, baru nomor 19. Baru nomor 19 udah dapat segitu, apalagi dibuka lagi nomor 18. Bapak ibu kemudian penasaran 18-nya apa gitu kan, ikuti pengajian 2 bulan yang akan datang. Itu hebatnya hidup. Kenapa kemudian istighfar? Wah nanti kita sekarang itu. Kenapa kita harus tawakkal kepada Allah kan dikasih? Loh, yang punya alam Allah. Walillahi wa ilmus samawati wal ard. Semua yang ada di langit bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang milik Allah, kita yakin itu milik Allah, buat apa kemudian kita bingung dengan milik Allah? Buat apa kita meminta kepada manusia? Jangan minta kepada manusia, minta kepada manusia. Bikin makhluk kita minta sama Allah. Perkara oleh Allah dilewatkan manusia, itu urusan Allah. Minta kepada Allah. Makanya saya bilang nggak mau minta lagi. Makanya saya nggak mau bikin proposal nggak mau. Ya. Mohon maaf. Cek aja itu. Imam Mawaki nggak bikin proposal. Ya kalau diminta. Oh iya, untuk pesantrennya itu yang sekarang Alif Lamin, sesekali bapak datang di situ biar tahu bahwa dibangun itu. Kalau udah tahu kan biasanya nggak usah diminta nyumbang juga kan. Saya itu mau bikin proposal takut malu gitu kan. Mau bikin proposal itu. Hanya disuruh aja Pemprov itu nyuruh tuh Pak Dekarwo itu nyuruh itu. Tapi saya nggak minta. Pak Dekarwo masih 650 juta masih beliau. Setelah itu kemarin ketemu lagi dengan saya ketika saya ngisi acara di Kejaksaan Tinggi. Pak Dekarwo ragu. Saya nggak mau ngomong, malu mau ngomong Pak, enggak. Dan Allah itu tahu itu kisahnya Hamad tadi itu betul. Allah yang menyampaikan Pak, diem saya. Saya nggak mau ngomong sama Pak Dekarwo, takut dikira saya itu mengharap bantuan. Nggak usah ngomong, tangan saya dipegang. Kemudian beliau itu bisik-bisik sama saya. Tenang Yai, saya tambahin lagi dari saya nanti, pokoknya itu buat terima kasih Pak Dekarwo. Mau saya minta, nggak malu saya. Kenapa? Nggak bikin proposal. Bayangkan kalau saya nunduk-nunduk datang ke gubernur, Pak, mohon Pak, mau diletakkan muka saya di mana? Nggak perlu. Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Saya terbiasa untuk tidak bikin proposal. Proposal saya bikin tapi nggak saya kasihkan kepada manusia. Saya bawa ke Mekah. Saya sampaikan proposal pembangunan pondok saya kepada Allah. Saya datang ke Ka'bah. Saya bilang, ya Allah, aku bawa proposal ke sini ya Allah, untukmu ya Allah. Mohon maaf ya Allah, aku mau kasih sama bupati, takut bupatinya nggak ngasih, aku malu. Aku mau kasih gubernur takut nggak ngasih, malu. Aku bawa proposal ini kepadamu. Saya bawa proposal itu ke depan Ka'bah. Allah langsung menyatakan ACC. Oh, pulang-pulang tiba-tiba itu ada yang nyumbang 1,6 M itu. Orang yang nyumbang 1,6 M itu kemarin ketika hari raya 4 hari keempat hari raya kemarin ketemu dengan saya, siap lagi untuk menambah, dan bukan hanya menambah, dan beliau berkata, ada istri saya itu, ada anak-anak saya, langsung bilang, Bu, katanya, dia ngomong masalah istri saya, perusahaan saya itu sekarang bukan milik saya saja, beliau perusahaannya itu omsetnya, total asetnya itu 500 miliar, setengah triliun kan? Ini perusahaan bukan perusahaan milik saya saja, ini Pak Ustadz ini juga punya saham di situ. Saya mau berangkat besok ke Jakarta, insya Allah salah satunya adalah tanda tangan pengalihan saham itu. Mau saya minta, jangan minta-minta, jangan ada hidup. Serius nih Pak, saya pengen ini pengajian kayak gini
evaluasi untuk kita supaya kita total pakaian kepada Allah. Kalau kita total kepada Allah, apa ya? Jangan bicara anak agamanya udah bagus kalau kita berharap kepada orang lain. Kalau kita masih berharap kepada orang lain, berarti anda tauhidnya belum mapan, nggak bisa. Udah kepada Allah, perkara oleh Allah dilewatkan orang lain itu urusan lain. Tetap kita jangan hidup. Oh, enggak. Lanjut dulu, lanjut. Nah, kemudian yang keempat tandanya orang yang tawakal itu Allah tubalighu fil khaufi 'ala mustaqbal. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Jangan terlalu khawatir. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Dan yang terakhir adalah selalu bekerja jasadnya, hatinya itu kepada Allah. Bekerja tetap bekerja, tapi kemudian hatinya itu kepada Allah. Orang pakai ini nggak akan pernah sedih dalam kehidupan, nggak sedih, udah pasrah kepada Allah. Saya cerita di Masjid Al-Akbar Jumat kemarin, ada orang ini hebat, kakek-kakek, dia itu nggak pernah menangis di depan orang lain. Dia tersenyum aja, senyum. Rahasianya apa kok senyum terus orang ini? Pokoknya kakek ini nggak pernah nangis. Tetapi ketika kemarin itu Lailatul Qadar nih, malam 27 kemarin, si kakek ini itikaf di masjid, dia mojok sendirian, dia nangis. Ternyata ada pemuda yang memergoki dia menangis. Pemuda ini kaget, loh, kakek ini nggak pernah nangis, kok tumben nangis? Didatangi, kakek, seumur-umur saya nggak pernah melihat jenengan itu nangis. Jenengan senyum terus. Kenapa kok sekarang ketika jenengan sendirian, kenapa kok menangis? Kakek ini menjawab. Jawaban kakek ini apa? Mas, saya tidak ingin menyibukkan orang yang telah sibuk dengan air matanya sendiri semakin sibuk dengan air mata saya. Saya tidak ingin menyibukkan orang yang telah sibuk dengan air matanya sendiri semakin sibuk dengan air mata saya. Air mata saya biarlah saya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara senyum saya berikan kepada orang lain. Saya tidak ingin membebani orang lain dengan beban saya. Hebat kan? Setelah itu pemuda ini kaget. Loh, ini kok dia bawa doa, bawa tulisan doa. Ini apa kek? Ini adalah doa yang selalu saya baca setiap saat. Inilah doa yang menjadikan saya itu tidak pernah sedih dalam hidup. Tahu nggak doanya? Cuma 2 garis. Doanya begini, Ilahi, rajautuka salasa. Ya Allah, aku minta kepadamu 3 hal saja. La taj'alha biyadil makhluk. 3 hal ini tolong ya Allah, jangan engkau gantungkan kepada orang lain, makhluk lain. Jangan engkau kemudian letakkan 3 ini dalam kekuasaan orang lain. Langsung berikan kepada saya ya Allah. Jangan engkau gantungkan kepada orang lain. Apa yang 3? Yang pertama adalah sa'adati, kebahagiaan saya jangan engkau gantungkan kepada orang lain. Kebahagiaan yang digantungkan orang lain. Kalau kebahagiaan digantungkan pada orang lain, orang akan tergantung kepada orang itu. Akhirnya tauhidnya terkotori. Karena itulah Imam Mawardi tidak setuju dengan ucapan orang yang lagi jatuh cinta. Tanpa dirimu, aku akan menderita. Orang semacam ini tauhidnya kurang apa? Pengumuman. Ini anak-anak saya juga dengerin. Jangan biasa mengatakan tanpa dirimu aku nggak akan bahagia. Berarti Anda telah menggantungkan bahagia kepada makhluk. Akhirnya kalau pasangannya mati, ikut mati juga. Oh, nggak benar nih. 2, rizkiku ya Allah. Jangan kau gantungkan rizkiku kepada Allah, kepada makhluk. Makanya kita nggak boleh menggantungkan kepada pejabat, menggantungkan, jangan, udah gantungkan kepada Allah. Dan yang terakhir, wahajati, hajatku ya Allah, jangan kau gantungkan kepada orang lain.
Cukup Engkau ya Allah. Akhirnya kakek ini hidupnya penuh dengan senyum. Masa kalah sama kakek ya? Jangan kalah sama kakek. Bismillah. Nah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut satu ayat lagi. Ini wa ma kana minal musyrikin. Satu ayat lagi. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Keimanan kita kepada Al-Quran tolong itu dimaparkan. Keimanan kita kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ibu, bapak yang saya muliakan. Jadikan Al-Quran hiasan kehidupan kita. Di mobil kita harus ada MP3 Al-Quran. Di rumah kita juga disetel Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita menghatamkan Al-Quran. Syukur-syukur kalau keluarga kita kemudian juga membaca Al-Quran. Rumah yang dibaca Al-Quran akan disinari oleh Allah dengan cahaya Al-Quran. Kalau cahaya Al-Quran masuk dalam rumah kita, maka Allah akan amankan rumah kita dari sesuatu yang tidak baik. Jin, setan itu pergi semua tuh. Pergi semua itu kalau dibacain ini. Kemarin ada yang lapor pada saya, rumahnya itu selalu dihuni makhluk halus. Saya bilang santai aja, nanti coba lihat saya datang ke rumah Anda. Tapi kalau sebelum saya datang bacakan Al-Quran aja, biasakan bacakan Al-Quran. Ayat kursi aja itu kata Rasulullah, orang yang biasa membaca ayat kursi, memasrahkan kepada Allah, dia akan dilindungi oleh Allah dari setan, jin yang akan mengganggu kita. Tapi ada cerita yang menarik, coba Pak, katanya itu ada orang rumahnya ada jinnya 10. Karena ada jinnya 10, maka kemudian dibacain Al-Quran dan ayat kursi. Dibacain ayat kursi, ternyata 10 jin pergi. 9 jin pergi, tinggal 1 yang gak pergi. Kaget juga orang ini, kenapa jin yang 1 ini kok gak pergi-pergi, kok cuma yang 9 pergi. Akhirnya dibacain lagi Pak. Ketika dibacain lagi, yang 9 datang lagi. Kaget dia, loh, kok malah dibacain lagi, kok yang 9 datang. Kenapa kok kamu yang 9 balik lagi ke sini? Enggak, saya balik ke sini cuma untuk membawa teman saya. Teman saya ini jin yang 1 kebetulan tuli katanya. Makanya nggak dengar dibacain ayat kursi katanya kan. Digeret katanya teman saya itu. Digeret. Ini yang teman saya 1 ini tuli katanya. Jadi nggak lari-lari katanya karena tuli katanya. Tapi saya ketawa membaca kisah ini karena saya belum pernah mendengar ada rumah sakit khusus jin tuli gitu kan. Nggak ada rumah sakitnya. Itu adalah humor yang bikin saya dan ketawa-ketawa gitu. Baik, itu kajian kita hari ini menarik. Ada hubungannya dengan tawakal atau tawakul, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, hilangkan cemas, hilangkan khawatir. Saatnya kita saat ini mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka ada pertanyaan, oh ada. Dari belakang ada satu pertanyaan. Yang ini Pak ya? Yang ini, tarikan ini agak ke belakang Bapak, agak maju juga ke depan. Maju, bisa diambilkan. Tarik. Panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ustaz, para yang semua. Ada beberapa pertanyaan yang kami haturkan kepada Bapak Ustaz Mawati. Yang pertama masalah kunci Ustaz. Mungkin tadi kalau Ustaz masalah tajrid di makam tajrid kuncinya ada 20 cuma 19 saja. Sedangkan yang kami tanyakan adalah bagaimana atau kuncinya saya agar bisa khasiyahnya mantap dan tokcer. Kemudian apa bedanya kalau kita menjadikan Allah sebagai wakilnya? Insya Allah kalau kita khasiyahnya mantap selalu wakilnya Allah betul-betul ditunjukkan. Dengan saya hubungan dengan Khalifah Fil'at, kita sendiri yang dijadikan untuk wakil dari Allah. Saya mohon dijelaskan dan mohon pengertiannya agar kami bisa mendengar penjelasan dari Ustaz. Yang kedua, maaf Ustaz, yang selama ini kita setiap hari sebelum menjelang sholat waktu itu kita mendengar sayuran gitu, Ustaz. Ada beberapa yang menarik bagi saya Ustaz, yaitu yang bunyinya seperti ini: double konco, ojo gur ngaji, syariat bloko. Mengko tembung ini gur iso moco, dongeng moco lan nulis. Tembung ini bakal sensor. Saya mohon dijelaskan pengertian dan maksud dari saya yang Ustaz. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, khilafah itu beda dengan wakil. Khalifah itu makna aslinya itu dari bahasa Arab khalafah. Khalafah itu yang di belakangnya. Khalifah itu sebenarnya pengganti. Itu beda dengan wakil. Jadi kalau punya khalifah, Sayyidina Abu Bakar khalifah. Khalifah artinya yang menggantikan Rasulullah, yang melanjutkan. Itu khalifah, melanjutkan. Kemudian Umar itu khalifah, melanjutkan. Beda dengan wakil. Kalau wakil itu mewakili, dan Allah sebagai wakil itu memang al-wakil itu salah satu asmaul husna. Allah sebagai wakil. Gimana supaya mantap Allah jadi wakil? Syaratnya satu, kita harus mempercayai kepada yang kita wakilkan. Kalau saya mewakilkan seseorang untuk kemudian mewakili saya datang ke sebuah acara dan tanda tangan untuk atas nama saya, maka saya harus percaya kepada orang ini. Kalau saya nggak percaya kepada orang ini, saya pasti gelisah. Jangan-jangan itu ada duitnya nggak bilang-bilang diambil sama dia. Jangan-jangan. Nah, percaya kan? Gelisah. Sama dengan kita, kalau kita itu nggak percaya sama Allah masih ragu. Apa iya ya? Jangan-jangan saya ini beda dengan yang lain. Allah itu sibuk dengan yang lain, kemudian nggak mikirin urusan saya. Berarti kita nggak percaya. Nggak ada kata-kata sibuk bagi Allah itu. Ini dunia ini kecil, sama Allah itu kecil. Nggak ada yang tidak bisa diwakili oleh Allah. Semuanya. Makanya beliau, makanya Allah sampai menjadikan al-wakil menjadi salah satu dari asmaul husna itu. Keyakinan dan kepasrahan itu yang perlu untuk ditekankan. Pertanyaan berikutnya kan begini, gimana caranya supaya yakin? Nomor satu adalah azam, niat kita. Kalau niat kita ini ternyata masih ragu, biasanya Allah kalau bikin kita itu yakin, Allah bikin kita musibahnya itu yang luar biasa, yang Bapak udah nggak bisa mikir selain Allah. Orang musibah ini ya Allah, biasa gitu kan? Contohnya gampang, pagi-pagi kecetik katanya Al-Fatihah, langsung ingat itu sama Allah itu, gara-gara kecetik itu, sampai Fatihah bersama itu kecetik itu. Apalagi tidak musibah yang lain. Baik itu Pak. Dan pertanyaan Bapak yang kedua, apa itu terjemahan syariah? Itu kan mengatakan jangan hanya belajar syariah saja, lihatlah itu apa yang di dalam syariah itu yang ngarang itu kan orang Krian,
dia itu alirannya kan kebetulan aliran NU yang tasawuf, yang sufi, yang membagikan bahwa Islam itu ada syariat, ada hakikat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat. Makanya jangan cuma syariat saja, jangan bungkusnya saja, tapi juga dalamnya. Dalamnya itu apa? Orang ibadah itu sholat, bukan kemudian berdiri, rukuk, sujud, assalamualaikum, selesai. Ada di dalamnya itu apa? Penghambaan kepada Allah. Kalau kamu sholat tapi hatimu masih menghamba kepada orang lain, Anda itu nggak ada apa-apanya. Kira-kira kayak gitu itu. Kira-kira itu isinya seperti itu. Oleh karena itu kita dalam beribadah itu jangan hanya fokus kepada bungkusnya, tetapi isi dari ibadah itu. Jangan hanya kepada lafaznya, tetapi juga yang penting bagi kita adalah makna dari lafaz itu sendiri. Oleh karena itu saya selalu mengatakan orang sholat itu, Bapak Ibu, jangan pernah ketika kita sujud kita angkat kepala kita sebelum mulut kita, pikiran kita, hati kita satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sujud, jangan angkat kepala kita sebelum mulut kita, pikiran kita, hati kita sama. Kenapa sama? Mulutnya bunyi subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la wa bihamdi. Kata mulut, tapi pikiran jangan kemana-mana. Jangan angkat dulu. Harus Anda itu total pikirannya kepada Allah, mulut kepada Allah, hati kepada Allah. Orang yang sholatnya seperti ini, ketika assalamualaikum, kedamaian akan masuk dalam hatinya. Jadi kalau ada orang sholat kok nggak damai-damai, jangan-jangan sholatnya sholat curat-curit. Sholat curat-curit itu cepet, nggak usah dipikir. Udah apa katanya? Anaknya yang bilang udah apa? Gitu, nggak bisa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan sejati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian. Hah? Ada? Oh, ada satu perempuan. Udah biar adil. Satu perempuan laki, satu perempuan satu. Jangan banyak-banyak, kalau banyak namanya ujian skripsi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini sedikit menyimpang dari materi. Saya mau nanya Bapak Kiai Haji Mawardi, apakah boleh sholat isya karena kecapean terus tidur digabung sama sholat tahajud, bangun malam misalnya jam 3 terus sholat isya dulu lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat itu boleh dilakukan ketika pada waktunya. Waktunya isya itu memang sejak isya awal itu sampai fajr. Kalau begitu sholat isyanya malam nggak apa-apa. Tetapi ulama jumhur itu lebih suka kalau sholat isya itu jangan sampai menjelang subuh. Sholat isya itu kalau yang sekarang lagi difatwakan banyak itu di Twitter dari ulama-ulama Kuwait, waktu sholat isya itu maksimum itu jam 11 lewat sedikit yang di Kuwait itu. Kata beliau itu semuanya isya, kalau malam udah sholatul lail. Tetapi dalam fikih salaf, fikih yang lama, sholat itu tetap pada waktunya. Waktunya sholat isya itu sampai fajar. Waktunya subuh, fajar sampai tulung syams, sampai terbit matahari. Waktunya duhur itu sejak bayangan itu melebihi ini sudah matahari tergelincir sampai waktu asar, bayangan udah melampaui panjang dari sebuah benda. Asar itu sampai maghrib. Tetapi kan kalau sholat asarnya sudah menjelang maghrib itu kan makruh, itu ketika udah barat itu udah menguning itu kan makruh. Sholat maghrib itu mulai dari tenggelam matahari sampai hilangnya awan mega merah itu hilang. Oleh karena itu waktu maghrib sebenarnya nggak lama. Waktu maghrib itu
kalau saya hitung itu dari azan itu maksimum cuma nggak nyampe setengah jam. Jadi maghrib itu harus didahulukan. Maksimum itu setengah jam. Lewat setengah jam, awan itu udah nggak ada, udah jadi putih. Sesungguhnya itu udah masuk waktu untuk isya. Itu untuk maghrib. Kalau subuh itu biasanya diakhirkan. Subuh itu kalau di Mekah Madinah, kenapa kok setelah azan subuh itu lama untuk qomat? Karena memang disunahkan zaman Rasulullah itu diakhirkan sampai menjelang terbit matahari itu. Makanya kita keluar dari masjid itu kalau bukan musim haji. Kalau musim haji cepat karena orang ramai. Tapi kalau umroh itu biasanya itu kita pulang sudah lagi matahari terbit itu. Nah di kita enggak. Kalau di kita yang subuhnya cepat-cepat karena ngantuk semua kan. Di kita kan subuhnya cepat. Nah itu biasanya seperti itu, Ibu tentang sholat itu. Tapi bagus, terima kasih pertanyaannya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa semua. Pak Haji Mujiatim jadi berangkat haji tahun ini. Tahun depan. Oh masih di ini lagi? Diundur lagi. Diundur ini gara-gara pemunduran itu ya, pemunduran. Beliau itu jadwalnya harusnya 2014 sama Ibu. Masih diundur, enggak apa-apa. Yang penting sehat. Amin. Jaga ini jenengan telah sholaqoh sound sistem secara gratis. Kita semua jamaah ini kita doakan mudah-mudahan beliau diparingi kesehatan sampai nanti berangkat haji yang akan datang. Terima kasih. Ada yang mau berangkat haji juga? Ada? Nah, kalau ada kita doakan gitu. Ada yang pengen naik haji? Oh ini. Kalau nggak ingin berarti itu nggak jelas gitu agamanya gitu. Bismillah. Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana, pagi hari ini kami munajat kepadamu ya Allah. Jadi kami hamba-hambamu yang senantiasa Engkau bimbing menuju ridhamu. Allahumma Rabbana, berikan kepada hati kami kebahagiaan. Allahumma Rabbana, berikan kepada kami kebahagiaan hakiki. Allahumma Rabbana, jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang Engkau bahagiakan di dunia dan di akhirat kelak ya Rabb. Allahumma Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Jangan jadikan dosa kami menjadi penyebab turunnya azab-Mu kepada kami ya Rabb. Jangan jadikan dosa kami menjadi penyebab derita dalam diri kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami berterima kasih kepadamu ya Rabb atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau panjangkan umur kami ketemu dengan Ramadan yang telah berlalu. Izinkan kami ya Rabb untuk senantiasa panjang umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Terimalah ibadah kami ketika Ramadan kemarin ya Rabb. Betapapun ibadah kami adalah ibadah yang belum sempurna. Allahumma Rabbana, berikan kepada kami kemampuan menggunakan nikmat-Mu di jalan yang Kau ridhai ya Rabb. Allahumma Rabbana, bersihkan hati kami, bersihkan kalbu kami, bersihkan batin kami ya Rabb. Berikan kami cahaya Al-Quran dalam diri kami ya Rabb. Berikan kepada kami cahaya Islam dalam kehidupan kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, hari ini juga ya Allah kami memohon kepadamu ampunan untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Rabb. Orang tua kami yang berada di dalam kubur ya Rabb, bahagiakan mereka ya Rabb. Allahumma Rabbana, jangan siksa mereka di dalam kubur mereka ya Rabb. Allahumma Rabbana, berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, berikan kepada mereka kebahagiaan hati ya Rabb. Sehatkan penyakit mereka ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami kepadamu ya Rabb. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh-solehah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang beribadah kepadamu ya Rabb. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang cinta kepada Nabi Muhammad ya Rabb. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Rabb. Mudahkan rezeki anak cucu kami ya Rabb.
Mudahkan kehidupan anak cucu kami ya Rabb. Mudahkan kehidupan anak cucu kami ya Rabb. Bukakan pintu rezeki anak cucu kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, jadikan kami dengan anak cucu kami dan orang tua kami orang-orang yang Kau ridhai ya Rabb. Kumpulkan kami di surga-Mu ya Rabb. Jangan pisahkan kami dengan murka-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang berbahagia, sebenarnya kajian